Breaking News On Air TV Pare Kediri. Bjorni Wai. Pemirsa, ketemu lagi dengan keluyurannya Pak Dipangga. Kali ini saya berada di Rumah Sakit Kabupaten Kediri, tepatnya di RSUD yang ada di Pare, merupakan rumah sakit umum daerah. Dan pagi ini sedang dilakukan menuju layanan unggulan thalassemia yang nantinya akan dilaksanakan pemeriksaannya di rumah sakit ini. Nah, pemirsa, seperti apa liputannya? Kita ikuti saja keluyurannya Pak Dipangga di rumah sakit daerah Kabupaten Kediri yang ada di Kota Pare. Terus nanti acaranya Pak Dipangga ya. Thalassemia adalah penyakit genetik atau turunan terbanyak di dunia, yaitu adanya kelainan pada sel darah merah yang diakibatkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin pada manusia. Hal ini mengakibatkan sel darah merah mudah pecah dan umurnya kurang dari normal, yaitu kurang dari 120 hari. Dan gejala yang timbul pada si penderita akan terlihat dengan istilah 5L: lelah, lemah, letih, lesu, dan pucat. Perlu diketahui, pasien thalassemia yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri berjumlah 31 orang. Minimnya pengetahuan terhadap penyakit thalassemia, RSUD Kabupaten Kediri menggelar edukasi dan sosialisasi penyakit thalassemia bagi penderita thalassemia di ruang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. Pengambilan tema menuju layanan unggulan thalassemia tetap sehat dan ceria Sabtu kemarin. Acara tersebut turut menghadirkan penyandang thalassemia guna untuk memberikan semangat yang lebih baik bagaimana pelayanan kesehatan secara maksimal untuk para pasien thalassemia, serta Dr. Andik dari Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya sebagai motivator pasien thalassemia. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Kasan Ismail, salah satu dokter spesialis penyakit thalassemia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Untuk menekan angka ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang bekerja sama dengan orang tua penyandang thalassemia Kediri. Hadirnya OPTI, orang tua penyandang thalassemia, adalah untuk mengolah penyandang thalassemia untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dengan harapan agar mempunyai kualitas hidup yang baik ke depannya, sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Bu, selamat siang Bu. Selamat pagi, setengah siang Bu. Ya, mau lihat di ruangan. Nah pemirsa, inilah salah satu
ruang rawat yang ada di rumah sakit Kabupaten Kediri atau rumah sakit daerah untuk perawatan pasien apabila memerlukan perawatan. Ini ruang thalassemia ya Pak ya, untuk perawatan ya, betul. Nah pemirsa, ini salah satu ruang rawat inap di rumah sakit daerah Kabupaten Kediri Breaking news. yang tepatnya di Kota Pari. 89,2. Ruang rawat ini diperkenankan untuk Informasinya pasien Biar thalassemia yang tadi berkelanjutan di depan sudah dilakukan sosialisasinya oleh beberapa petugas baik perawat maupun dokter. Salah satu ruang inapnya cukup bagus dan ini membuat kenaikan imun sehingga pasien bisa cepat sembuh tentunya. Ingat pesan ibu, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Ikuti keluyurannya Pak Rangkaian. Pemirsa, kali ini saatnya membuka acara di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri. Saya sudah berada bersama saya, beliau Dr. Sur yang cukup dikenal dengan pasien-pasien anak-anak yang sedang dirawat terkait dengan thalassemia. Dok, nah seperti apa keterangan beliau? Langsung saja Berita Madani TV dan On Air TV kepada beliau. Dok, bisa dijelaskan secara keseluruhan kalau mengingat rangkaian acara tadi panjenengan bisa memberikan peningkatan imunitas apalagi di era pandemi di acara thalassemia. Monggo Dok, dengan ya. Jadi penderita thalassemia ini semakin lama semakin bagus. Bukan karena apa, tetapi mungkin karena diagnosis atau penemuan kasus lebih banyak. Jadi mulai screeningnya, mulai kepedulian pada masyarakat dan sebagainya, hingga akhirnya ketemu bahwa itu penderita thalassemia, penemuan. Dan penanganannya itu cukup lama. Kita tahu bahwa thalassemia penanganannya cukup lama, sehingga memerlukan kesabaran dan disiplin daripada yang bersangkutan, baik pasiennya ataupun orang tuanya. Jadi dari orang tuanya ada beberapa yang harus kerjasama dalam penanganan thalassemia ini, karena ini memang agak rumit ya. Mulai dari kerjasama dari orang tuanya, yang penderitanya sendiri, dokter, perawat dari rumah sakit, sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah mendirikan rumah sakit, kemudian masyarakat sudah mulai mengerti dan sebagainya, sehingga penanganannya akan lebih bagus. Memang ada perubahan di dalam penanganan secara ilmunya, bahwa yang dulunya, misalnya contoh saja, dulu pasien-pasien thalassemia itu HB-nya kurang dari 8 transfusi. Tapi sekarang dengan perubahan ilmu yang diketahui, yang berkembang ini, maka thalassemia ini HB-nya kurang dari 10 atau mendekat 9 malah sudah dilihat transfusi, supaya tidak terjadi hal mengalami hipoksia yang terlalu lama, yang mengganggu pertumbuhan. Hasilnya cukup bagus. Kemudian dari kami, dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri, ini juga memberikan fasilitas tentang tempatnya kita bedakan dengan yang lain. Maaf, dia bisa bedakan dengan penyakit infeksi yang lain, sehingga apalagi dalam musim COVID ini, kita benar-benar bisa bedakan dengan yang lain. Dibuat senyaman mungkin, dia anak merasa tidak dalam pengobatan, tapi seperti bermain-main saja. Kemudian pasien itu kalau transfusi misalnya, mungkin 1 atau 2, kita tentukan, kita buat jam yang sama, sehingga begitu datang, itu ber-6, ber-5, ber-4, sehingga mereka tidak merasa asing, tidak merasa bahwa dia penderita sendirian. Ya, jadi demikian itu adalah upaya kita. Kemudian pada hari ini kita sedang mensinyalir atau melihat bahwa ada
ada sedikit penurunan tentang obat-obat yang harus diminum, kedisiplinan. Makanya kita turunkan lagi, kita akan ingatkan pada mereka, orang tuanya dan anak-anak, sehingga dia akan lebih disiplin lagi. Contohnya tentang pemberian kelasi besi, di mana kelasi besi ini sangat penting untuk menghindari kelebihan zat besi dalam tubuhnya. Jadi itu dengan jalan itu, dengan kerjasama yang baik, mudah-mudahan nanti kedepannya talassemia akan lebih bagus, dengan harapan hidupnya akan lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh pihak keluarga tentang pasien atau keluarga ini yang terkait dengan thalassemia, Dok? Ya. Yang harus dilakukan keluarga? Jadi intinya adalah thalassemia ini akan yang pertama adalah karena dia HB-nya turun terus, kita transfusi. Dan transfusi itu ada jadwalnya. Kepedulian orang tuanya pada anaknya, HB-nya kelihatan lebih pucat sedikit, langsung dirujuk, dibawa ke rumah sakit, kita lihat dicek, ternyata HB-nya kurang dari itu, kita transfusi. Itu kepedulian dari orang tua. Kemudian tentang masalah makanannya, tidak ada makanan yang dilarang, tapi tentunya pemberian makanan yang bagus, kita bukan masalah makanan-makanan yang mohon maaf saja mungkin junk food dan sebagainya, ya enggak, kita makanan yang natural, mungkin sayuran, buah-buahan, ikan laut, ikan air tawar dan sebagainya dengan syarat baik sangat menolong. Iya, oke berarti. Terima kasih Dokter Suryatmono ya. Salam tangguh, tetap kita menggunakan pesan Ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentu saja kita harus selalu tangguh ya Dok ya. Ikuti terus keluyurannya Pandi Panda. Salam tangguh. Nah pemirsa, rangkaian acara di Rumah Sakit Kabupaten Kediri atau Rumah Sakit Daerah, tepatnya di Kota Pare, telah kita lalui beberapa penyampaian oleh para dokter spesialis anak di acara thalassemia atau pelayanan unggulan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kediri. Di acara penyakit thalassemia merupakan penyakit talasem yang cukup dikenal di karangan medis, dan tentu saja ini untuk menanggulangi supaya anak-anak Indonesia, khususnya anak Kabupaten Kediri, menjadi sehat. Dan penjelasan cukup gamblang yang dilakukan oleh beberapa dokter spesialis anak, ada Dokter Hasan Ismail, ada Dokter Andi dari Surabaya, dan dokter paling senior tadi yang barusan memberikan keterangan secara gamblang, Dokter Suryatmono. Saya Pak Dipangga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kediri yang ada di Kota Pare. Mengucapkan terima kasih. Salam tangguh, tetap jaga jarak dan mencuci tangan, serta selalu menggunakan masker. Wassalam, ikuti terus Biorno Wae on RTV Berita Madani. Breaking News on RTV On RTV Pare Kediri. Bjorne Wae.